Pelatih Arsenal larang publik remehkan peran Magalhaes. Terungkap calon pelabuhan baru Nketiah. Deretan pemain diprediksi jadi tumbal kedatangan Dominic Solanke. Deretan pemain diprediksi jadi tumbal kedatangan Dominic Solanke. Di tengah kabar akan bergabungnya Dominic Solanke, The Gunners diprediksi akan mengorbankan salah satu pemainnya. Pasalnya, Solanke dihargai sekitar 50 juta euro. Maka dari itu, untuk memuluskan langkah transfer Solanke, Arsenal harus menawarkan salah satu pemain. Emil Smith-Rowe yang sudah tak lagi menjadi pilihan utama di Arsenal, nampaknya akan pergi pada bulan Januari. Emil Smith-Rowe yang baru sekali menjadi starter di Premier League mungkin bisa bergabung dengan Bournemouth dan membantu mengangkat performa The Gunners. Selain itu, nama-nama seperti Reece Nelson, Eddie Nketiah, hingga Cedric Soares juga bisa ditawarkan oleh Arsenal demi bisa menggait Solanke. Pasalnya, pemain-pemain tersebut mendapatkan menit bermain yang kurang di Meriam London. Pelatih Arsenal larang publik remehkan peran Magalhaes. Fakta menarik datang dari pelatih Arsenal yang gerak cepat usai melihat salah satu pemainnya kerap diremehkan. Ia menegaskan bahwa Gabriel Magalhaes tidak pantas dianggap sebagai bagian yang diremehkan dari tim Arsenal yang telah berhasil memuncaki klasemen sementara Premier League sejauh ini. Atas pencapaian manis Arsenal sejauh ini, banyak pemain yang mendapatkan pujian seperti Gabriel Jesus, Kai Havertz, hingga William Saliba. Namun berbeda halnya dengan ketiga pemain tersebut, rekan tim Saliba di jantung pertahanan, Gabriel Magalhaes justru seringkali kurang dihargai. Sang pelatih pun menegaskan bahwa ia sepenuhnya menyadari nilai pemain asal Brasil itu. Bahkan, Mikel Arteta menilai apa yang ia transmisikan ke lini belakang benar-benar luar biasa. Menariknya, Arteta bersikeras bahwa ia tidak pernah menginginkan Magalhaes untuk pergi, sekalipun ada spekulasi seputar masa depannya di musim panas. Arsenal segera gait penemu deretan bintang Real Madrid. Fakta menarik datang dari Arsenal yang melakukan pergerakan di dalam dan luar lapangan menjelang jendela transfer Januari. Sebagaimana diketahui, pasukan Mikel Arteta saat ini duduk di puncak klasemen Liga Premier dan berambisi mempertahankan posisinya hingga akhir dengan memperkuat kedalaman skor. Di sisi lain, Direktur Olahraga Edu Gaspar yang tengah sibuk melakukan perbaikan pada skor, nyatanya tak berhenti untuk terus memperbaiki stafnya di luar lapangan. Menariknya, sebuah laporan dari The Athletic mengatakan bahwa pemandu bakat Real Madrid di Amerika Latin, Paulo Xavier, diyakini akan bergabung dengan Arsenal dalam beberapa hari mendatang. Paulo Xavier akan bekerja di Amerika Selatan bersama dua pencari bakat lainnya dalam peran barunya bersama The Gunners. Xavier adalah anggota yang sangat dihormati dari tim pencari bakat Juni Calafat di Madrid dan tidak ada keraguan bahwa dia sekarang akan menjadi aset berharga bagi Arsenal. Sejatinya, The Gunners sudah mengetahui pasar Amerika Selatan dengan sangat baik sejak penunjukan mantan pemainnya Edu sebagai direktur olahraga pada tahun 2019. Untuk diketahui, Edu sebelumnya bekerja di konferensi sepak bola Brasil antara tahun 2016 dan 2019, di mana ia bekerja bersama pencari bakat baru klub. Begitu pula dirinya dan Xavier mengenal status sama lain dengan baik. Dua rival incar bintang muda Arsenal. Perantara transfer mengklaim bahwa AC Milan dan Juventus termasuk di antara klub yang berminat untuk merekrut Charlie Patino dari Arsenal pada musim panas mendatang. Sejatinya, pencapaian Milan dalam merekrut pemain muda dari berbagai liga telah mencuri perhatian. Pierre Kalulu, Malik Thiaw, hingga Giancarlo Simic adalah contoh akuisisi terbaru yang memperkuat skuad AC Milan. Dan tampaknya Patino menjadi target selanjutnya. Patino yang berusia 20 tahun telah mencetak 7 gol dalam 17 pertandingan bersama Swansea di musim ini, di tengah kesulitan timnya di divisi Championship. Musim lalu dia turut menyumbang 2 gol dan 4 assist dari 34 penampilan untuk Blackpool yang terdegradasi.
Tentu menarik menanti, mampukah kedua klub raksasa tersebut merekrut pemain muda Arsenal ini? Terungkap calon pelabuhan baru Nketiah. Striker Arsenal Eddie Nketiah dikabarkan menjadi salah satu target klub elit pada jendela transfer musim dingin. Sebagaimana diketahui, Eddie Nketiah adalah lulusan Akademi HL milik Arsenal yang telah menghasilkan banyak bintang terkenal. Namun Nketiah sayangnya belum mencapai level yang sama. Pemain berusia 24 tahun tersebut mencatatkan debutnya di tim utama Meriam London pada tahun 2017. Namun ia belum berkembang sebaik yang ia inginkan. Ia gagal menjadikan dirinya sebagai pemain utama pilihan pertama untuk klub asal London Utara. Meskipun pemain internasional Inggris itu telah tampil 23 kali di musim ini, ia hanya tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan. Dari jumlah tersebut, Nketiah memiliki koleksi 6 gol dan 4 assist dalam 1130 menit pertandingan. Namun kini pemain asal Inggris itu menghadapi masa depan yang tidak pasti di Emirates Stadium, setelah klub dikabarkan siap untuk menguangkannya pada bulan Januari. Sikap tersebut tidaklah mengejutkan karena Arsenal sangat ingin merekrut seorang penyerang yang produktif di tahun depan. Berdasarkan kabar yang dilansir dari Football Transfer, Eddie Nketiah tengah menjadi incaran Crystal Palace. The Eagles berada di pasar untuk mencari seorang striker menjelang bursa transfer Januari. Dan mereka telah menyampaikan ketertarikan mereka terhadap penyerang berusia 24 tahun itu kepada Arsenal. Terima kartu kuning lagi, Arteta buat pembelaan. Kabar kurang sedap menimpa Arsenal usai sang manajer mendapatkan peringatan pada babak pertama dalam kemenangan 2-0 atas Brighton beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana diketahui, Mikel Arteta di kartu kuning kala menunjukkan rasa frustasinya di area teknis. Usai Kaoru Mitoma di kartu kuning karena menarik Bukayo Saka. Menanggapi hal itu, berbicara dalam konferensi pers setelah pertandingan, manajer Spanyol tersebut bersikeras bahwa ia mengacungkan tangannya ke arah Gabriel Martinelli, bukan ke arah pelanggaran Mitoma terhadap Saka. Sejatinya sebelum laga melawan Brighton, Arteta telah mendapati 3 kartu kuning dan diharuskan menjalani skorsing 1 pertandingan saat timnya kalah dari Aston Villa. Manajer 41 tahun itu pun akan diskorsing untuk 2 pertandingan jika ia mendapatkan 8 kartu kuning musim ini. Saya melambaikan tangan kepada Martinelli, jawab Arteta ketika ditanya tentang kartu kuningnya, yang merupakan kartu kuning keempatnya dalam 17 pertandingan Premier League musim ini. Ironisnya, Arteta kini memiliki jumlah kartu kuning terbanyak dibandingkan manajer-manajer lain di Premier League musim ini. Sementara jika seorang manajer di Premier League mendapat 16 kartu kuning, maka mereka harus menghadiri sidang pelanggaran FA. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Biz. See you Gunners!